Sumpah, saya gede belakang tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Kebetulan jangan gua. Masa kenapa tuh? Sumpah. Jumat 7 Oktober 2025 jadi hari yang mengejutkan bagi siswa SMA N72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tepat memasuki waktu sholat Jumat, ledakan terjadi di sebuah masjid di lingkungan sekolah SMA Negeri 72. Dalam video amatir yang beredar, memperlihatkan siswa berlarian menolong korban terluka akibat ledakan. 29 orang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sejumlah barang bukti seperti senjata mainan dan tas ditemukan di lokasi kejadian. Sesaat setelah terjadinya peristiwa ledakan, polisi melakukan olah TKP, sterilisasi TKP, dan menelusuri siapa yang terlibat dalam peristiwa ini. Tak berapa lama, polisi pun menyebut pelaku merupakan siswa di SMA Negeri 72 Jakarta. Soal motif pelaku, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang, pendalaman motif masih dilakukan salah satunya untuk mengungkap dugaan pelaku peledakan merupakan korban bullying. Ini juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying. Ini juga masih kita dalami, termasuk ada beberapa hambatan terkait dalam pemeriksaan ataupun meminta keterangan para saksi. Karena saksi-saksi yang ada juga adalah menjadi korban dan butuh pemulihan dalam penanganan medis. Pengamat terorisme Islah Bahrawi menilai, lokasi ledakan yang dipilih pelaku mengindikasikan pelaku punya relasi dengan sasaran. Islah membuka peluang tindakan pelaku akibat peristiwa bullying. Kenapa SMA 72, kenapa di dalam komplek militer? Ini kan sebenarnya ada lebih kepada well-defined target. Target yang terdefinisikan secara jelas. Sehingga apa? Bisa jadi pelakunya punya relasi dengan sasaran. Bisa jadi mungkin dia mantan siswa di sana yang pernah mendapatkan perlakuan bullying dari teman-temannya, atau dia dendam dengan sekolah karena pernah tidak lulus dan sebagainya. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman latar dan motif pelajar yang terlibat dalam aksi peledakan ini. Selain latar pelaku, perhatian terhadap para korban pun diberikan termasuk layanan konseling pasca kejadian. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat sebelum kejadian, aktivitas terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 3 di SMA N72 sempat terekam dan terlihat dibonceng oleh ayahnya menuju sekolah di kawasan Kelapa Gading. Terduga pelaku membawa 2 tas, yakni tas ransel dan tas jinjing yang dipangku olehnya. Menurut keterangan Ketua RT setempat, terduga pelaku merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Di sana sudah mulai di kamar, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Menutup diri gitu? Iya, ada komunitas hampir setiap hari ada kegiatan, tapi tidak ada pernah join di sini bermain sama-sama anak ini, nggak pernah. Sementara itu, seorang penjaga kantin SMA N72 Jakarta, Maman, mengaku mengenal sosok terduga pelaku yang terlibat peledakan. Terduga pelaku sering membeli makanan dari kantin milik Maman. Maman menyebut terduga pelaku adalah sosok yang pendiam dan serius. Mukanya tahu, makan sering, gitu. Pendiam. Kalau pesan makanan serius banget, misalnya nggak banyak itu cuma Pak pesan mie ayam. Menyendiri ya Pak? Iya, kadang-kadang ya kalau sendiri, kadang-kadang berdua. Pak pesan nasi itu. Sementara itu, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap saat ini sedang fokus pada pemulihan terduga pelaku yang sedang dirawat di rumah sakit. Penyelidik saat ini juga tengah mengumpulkan bukti pendukung seperti tulisan, catatan, dan media sosial terduga pelaku yang merupakan salah satu siswa SMA N72 Kelapa Gading. Sementara ketika ditanyakan apakah bullying menjadi motif terduga pelaku melakukan ledakan di Masjid SMA N72, Kapolri bilang hal itu masuk jadi bagian pendalaman untuk mengungkap motif. Kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan
bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Untuk terkait info dugaan adanya bullying di sekolah ini, apakah sudah ada titik terang dari penyelidikan, Pak? Terima kasih. Ya, itu salah satu yang kita kumpulkan juga terkait dengan bagian dari upaya kita untuk mengungkap motif. Kita beranjak ke kasus lain. Terduga pelaku ledakan di Masjid Area SMA Negeri 72 Jakarta dikenal warga sebagai remaja tertutup yang jarang bersosialisasi dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar bersama ponsel dan laptop miliknya. Rekaman kamera pemantau memperlihatkan terduga pelaku sempat dibonceng ayahnya menuju sekolah sebelum insiden ledakan terjadi. Visual ini menunjukkan tangkapan layar rekaman kamera pemantau atau CCTV dari kompleks tempat tinggal terduga pelaku di Masjid Area Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 72 Jakarta Utara. CCTV memperlihatkan aktivitas terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA 72 terlihat dibonceng oleh ayahnya menuju sekolah di Kelapa Gading. Terduga pelaku membawa 2 buah tas yakni tas ransel dan tas jinjing yang dipangku olehnya. Menurut keterangan Ketua RT setempat, terduga pelaku merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Ia disebut tinggal bersama ayahnya di salah satu kamar di rumah majikan tempat ayahnya bekerja di kawasan kompleks ini. Polisi telah menggeledah tempat itu. Di sana sudah mulai di kamar, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Menutup diri gitu? Iya, ada komunitas hampir setiap hari ada kegiatan, tapi tidak ada pernah join di sini bermain sama-sama anak ini, nggak pernah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah menunggu hari ini. Yang pertama kami akan menyampaikan perkembangan penanganan peristiwa ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Langkah-langkah kepolisian yang sudah dilakukan oleh satuan kerja lainnya, jadi ada beberapa satuan kerja, bukan hanya Polda Metro Jaya, ada Densus 88, ada Puslap 4 Mabes Polri, serta ada dari Polres Jakarta Utara. Gegana Brimob melakukan sterilisasi di lokasi kejadian, mengingat temuan bahan peledak sehingga lokasi TKP harus steril sebelum dilakukan olah TKP dari Puslap 4 Mabes Polri. Setelah itu melakukan pendataan dan pengolahan barang bukti dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri di Rumah Sakit Islam Jakarta tentang jumlah korban. Kami tekankan jumlah korban 96 orang. Saat ini yang dirawat berjumlah 29 orang. Dengan rincian 14 di Rumah Sakit Islam Jakarta, 14 di Rumah Sakit Yarsi, dan 1 di Rumah Sakit Pertamina. Sementara 67 orang lainnya sudah pulang ke rumah dalam kondisi lebih baik. Penyelidikan dan penanganan peristiwa ini, Polri melibatkan KPAI dan tim trauma healing, mengingat adalah korban dan yang diduga melakukan suatu perbuatan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya masih dianggap berstatus anak. Harapan Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya berharap sekolah segera kembali normal dan aktivitas belajar bisa kembali pulih. Untuk motif masih didalami oleh Densus 88 dan Krim Polda Metro Jaya.
Jadi setelah nanti pengumpulan dan analisa barang bukti dari TKP, hasil penggeledahan, pencocokan semua dari keterangan saksi, Pak Kapolri sudah menyampaikan, termasuk Bapak Kapolda Metro Jaya, akan melaksanakan rilis secara lengkap kepada rekan-rekan sekalian, sehingga tidak bias isu, motif, ataupun kejadian yang terjadi. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, untuk kita sama-sama menjaga ada hak-hak khusus yang harus dipenuhi, yaitu perlindungan tentang identitas dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kita menghimbau bersama-sama kepada seluruh masyarakat untuk kita bisa berempati, kita lebih bijak untuk menangani peristiwa ini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya. Kemarin di Cina itu kan sudah dilakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku. Apa saja barang yang diambil oleh penyidik, dan yang kedua, apakah kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 72 itu akan berlangsung normal hari Senin besok atau gimana, Pak? Oke. Yang pertama kami sampaikan dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian, dilakukan penggeledahan. Penggeledahan ini dari alat bukti yang ditemukan di TKP merujuk untuk memilah persesuaian antara barang bukti pada saat penggeledahan dengan barang bukti yang ada di TKP. Nanti untuk lebih detailnya disampaikan dari rilis, mengingat yang melaksanakan ada Puslapor Mabes Polri. Yang kedua, penekanan dari Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, diharapkan kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan kembali secara normal. Itu harapan kita bersama. Di situ juga di posko pihak Polri bersama KPAI mempersiapkan tim trauma healing untuk sama-sama bukan hanya fokus terhadap pemulihan medis, tetapi juga pemulihan terhadap psikis bagi korban maupun yang diduga melakukan tindak pidana. Oke, untuk barang bukti tari serbuk nanti kita sampaikan secara lengkap oleh Puslapor, karena memang ya secara scientific investigation pelaksanaan pengolahan barang bukti ini adalah di kewenangan di Puslapor. Nanti secara mereka-mereka yang memiliki keahlian di dalam hal ini, itu kita tunggu. Belum bisa dipastikan kalau itu ledakan itu berasal dari bom ya. Terus yang kedua, apakah aksi itu sudah dikategorikan sebagai aksi terorisme menurut undang-undang? Nah ini tadi kami sampaikan ada analisa terhadap motif dan jaringan yang dilaksanakan oleh Densus. Makanya kami berharap rekan-rekan juga bersabar, satuan kerja ini masih bekerja. Dari Densus, Puslapor Mabes Polri, dari Gegana juga mencocokkan dari hasil temuan di lapangan, baik itu apakah dugaan bom ini berasal dari serbuk apa, itu nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana, pihak Jibom Gegana. Pak Kabit, untuk ABA sendiri yang ditetapkan itu berarti inisial MF itu yang 17 tahun, dan saat ini kondisinya seperti apa sih? Ya. Kira-kira bom yang diduga ditaruh di gelas itu, di tempat kaleng itu, kira-kira benar nggak sih jumlahnya sampai 5 dia menyiapkan? Ya, nanti kalau spesifik terhadap jumlah bom, jumlah barang bukti lain, spesifik serbuk, dan temuan-temuan lain nanti akan dilaporkan, disampaikan pada saat rilis lengkap. Nah, memang disampaikan oleh Bapak Kapolri, salah satu dugaan yang melakukan dalam kondisi ini adalah sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, masih dalam perawatan dan kondisinya sudah sadar, termasuk kita saat ini adalah fokus dulu terhadap pemulihan. Tadi Bapak Kapolri melaksanakan kunjungan, membesuk para korban-korban yang ada, memberikan motivasi, dan bekerja sama dengan KPAI. Tadi juga ada direktur dari Rumah Sakit Islam juga menyampaikan prioritas pertama adalah perawatan intensif kepada para korban dulu. Untuk ABA ini MF Ya.
Ya, jadi perlu dijelaskan dari 96, makanya kemarin kita doorstop 54 karena ini masih dinamis. Data yang kita dapat sampai dengan sore hari ini itu 96 korban. Terdiri dari beberapa rumah sakit, ada puskesmas, rumah sakit IRC, rumah sakit Islam, ada klinik di Lantamal, termasuk ada Pertamina. Ini mungkin dari pihak keluarga mengharapkan apakah dirujuk untuk pengobatan tersebut. Gitu. Ada lagi terakhir? Terkait dengan keterlibatan Densus di sini berarti ada indikasi bahwa terduga pelaku ini terafiliasi dengan jaringan teror tertentu. Yang kedua, tadi Pak Kapolri juga menegaskan bahwa aktivitas media sosial daripada terduga pelaku ini sedang ditelusuri. Apakah benar terduga pelaku ini bergabung dalam salah satu grup di medsos terkait dengan kelompok teror gitu, Pak? Ya, kami ulangi, pihak Densus 88 menganalisa terkait tentang apakah ini ada kaitan dengan pelaku-pelaku aksi teror lainnya, termasuk bagaimana motif. Itu adalah kewenangan dari Densus. Makanya kami sampaikan, kami berharap rekan-rekan juga bersabar. Dalam waktu dekat Bapak Kapolda akan melaksanakan rilis secara paripurna, secara lengkap dari seluruh satuan kerja yang kami sampaikan tadi. Saya rasa itu rekan-rekan ya. Sebelumnya kan awal Oktober juga ada ancaman bom di beberapa sekolah, termasuk di sekolah North Jakarta Interkultur Pak. Nah, apakah ini ada indikasi keterkaitan atau bagaimana? Sejauh ini belum ditemukan ada keterkaitan, tapi itu pasti akan didalami pihak Densus, pihak-pihak yang berkompeten terkait tentang tugas pokoknya masing-masing. Tetap akan kita dalami. Terima kasih ya rekan-rekan ya. Oh iya, saya update. Memang terjadi penembakan diduga pelaku curanmor. Dia terjadi dini hari tadi sekitar pukul 3.30. Satu orang korban meninggal dunia. Polres Jakarta Timur dan Ditreskrim Polda Metro Jaya sedang mendalami keterangan beberapa saksi, sudah melakukan olah TKP, juga mendalami dari barang bukti yang ada di lapangan. Kita berharap dalam waktu dekat semoga ini segera terungkap dan pelaku dapat tertangkap. Kita mohon waktu kepada rekan-rekan biar teman-teman di lapangan bekerja. Itu ya. Saat ini dari pihak Pam Swakarsa, masyarakat sekitar lebih kurang ada 3 sampai dengan 5 orang yang sudah diambil keterangan, termasuk pengolahan barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Di bagian perut. Tertembak di bagian perut. Saya rasa itu rekan-rekan. Cukup ya? Terima kasih. Saat ini kita dalami sehingga kemudian ini menjadi pembelajaran bersama untuk ke depan kita bisa hindari, untuk bisa kita jaga anak-anak kita. Saya kira itu nanti secara umum nanti saya sampaikan setelah kegiatan di Jakarta. Terima kasih. Saudara, itu tadi pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan penyelidikan kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta yang terjadi pada Jumat siang kemarin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan hal itu dari Bandung, Jawa Barat sekitar beberapa menit yang lalu. Sementara itu, saudara, dari Jakarta, pasca ledakan area SMAN 72 Jakarta masih dijaga ketat personil gabungan TNI dan Polri. Beberapa siswa dan penjaga kantin datang ke sekolah untuk mengambil barang-barang mereka yang tertinggal. Satu persatu siswa dan pegawai sekolah datang untuk mengambil barang mereka yang tertinggal saat ledakan. Pada saat ledakan terjadi Jumat siang, siswa SMAN 72 Jakarta hingga penjaga kantin langsung menyelamatkan diri dan diimbau untuk segera meninggalkan sekolah. Sehingga banyak barang-barang murid yang masih tertinggal di area sekolah seperti laptop, tas sekolah, dan ponsel. Polda Metro Jaya hari ini akan menyampaikan hasil olah TKP ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara. Kan Bapak penjaga kantin ya? Ya. Lokasi kantin sama musola ini jauh atau? Jadi berdempetan lah, berdempetan. Cuma istilahnya bangunan memang bangunan beda. Cuma ya ini musola, ini kantin. Jadi gini. Sebelahan ya Pak ya? Iya, sebelah. Jadi pintu satu ini. Satu. Bapak mendengar suara ledakannya bagaimana, berapa kali?
Kalau pendengaran Bapak ya kan pertama di masjid. Jadi kurang lebih 10 menit lah, Jadi lagi itu meledak lagi. Sampai kayak kalau nggak salah 3 kali kalau nggak salah. Posisinya sop yang ketiga. Kalau ledakan sop dari belakang. Jadi 1, 2, 3 belakang sop itu pernah. Bapak pribadi kena nggak, Pak? Enggak, Bapak kalau tenang anak-anak doang di luar pada samburan keluar kan Bapak kena. Jadi pendorong. Tim psikolog Polda Metro Jaya datang ke SMAN 72 Jakarta membuka posko trauma healing di area sekolah SMAN 72 Jakarta. Tim psikolog tiba di lokasi pukul 9 pagi untuk melihat area sekolah. Disediakan mobil konseling untuk siswa-siswi yang mengalami trauma pasca kejadian ledakan di SMAN 72 Jakarta, terutama siswa yang menjadi korban luka-luka. Hingga kini belum ada informasi apakah kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta akan diliburkan pada Senin pekan depan. Sementara itu, tim konseling psikologi kepolisian Polda Metro Jaya sudah ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Tim ini akan memberikan pendampingan psikologis bagi korban dan juga keluarga korban. Selain menurunkan tim psikolog, Polda Metro Jaya juga mendirikan posko untuk mengupdate informasi jumlah korban yang masih dirawat. Saat ini dari total 38 korban yang sempat dirawat di RSI Cempaka Putih, 14 orang masih dirawat inap, termasuk 1 orang yang diduga pelaku peledakan yang akan menjalani operasi medis lanjutan. Sudah bersiap 2 tim jurnalis Kompas TV di 2 lokasi, ada Zevanya Situmeang dan juru kamera Bondan Wicaksono di SMAN 72 Jakarta Utara dan Rahma Piliang serta juru kamera Arif Rahman di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita ke TKP terlebih dahulu. Selamat siang Zevanya. Apakah ada siswa yang datang ke posko trauma healing hari ini dan apa hasil dari olah TKP yang sudah dilakukan? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Terkait dengan hasil olah TKP ini tentu kita masih akan menunggu bagaimana nanti hasil rilis dari Polda Metro Jaya, karena kalau tadi kami berbincang dengan penjagaan dari TNI AL yang berjaga begitu ya bersama dengan Satuan Polri, ini menyebut bahwa olah TKP sudah selesai dilakukan karena polis lain ini juga sudah dicopot, sehingga tentu akan menunggu bagaimana hasil rilis dari Polda. Tadi kami juga sudah sempat menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, yang memang menyebut waktunya ini masih akan diperbincangkan terlebih dahulu dan tentu kita akan menunggu akan seperti apa. Tapi memang seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, Imran dan juga saudara, memang penjagaan yang dilakukan ini berkaitan juga dengan bagaimana barang-barang dari siswa-siswi, baik juga penjaga kantin yang masih tertinggal di dalam. Karena pasca ledakan kemarin, siswa-siswi ini segera langsung dihimbau oleh pihak sekolah untuk meninggalkan area sekolah, sehingga barang-barang seperti laptop, kemudian handphone, tas sekolah murid-murid ini juga masih banyak yang tertinggal di dalam. Beberapa murid tadi sudah tiba, ini hendak mengambil barang mereka, tapi karena masih steril area dan belum ada himbauan begitu dari Polda Metro Jaya akan segera melaporkan hasil olah TKP-nya, sehingga ini belum bisa dimasuki oleh pihak manapun begitu. Tapi terkait dengan psikolog dari Polda Metro Jaya, tim psikolognya tadi terlihat masuk ke dalam area sekolah, karena seperti yang Anda sampaikan tadi, mereka hendak membuka trauma healing center di dalam area sekolah. Nanti bentuknya adalah ini seperti mobil konseling, ini yang diperuntukkan kepada para korban, khususnya yang mengalami luka-luka kemarin yang berada di area musola begitu, juga diperuntukkan bagi siswa-siswi yang berada di kelas-kelas area sekolah yang mungkin ada trauma begitu ya, mendengar suara ledakan yang begitu dahsyat sekali. Ini dipersiapkan sehingga dari tim psikolog Polda Metro Jaya ini tengah masuk untuk mensurvei terlebih dahulu area sekolah, yang kemudian kemungkinan kabarnya ini akan dibuka trauma healing center di sekolahnya ketika murid-murid sudah kembali masuk ke sekolah. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan beberapa siswa-siswi yang tiba di sekolah tadi hendak mau mengambil barang-barangnya,
mereka bilang belum ada himbauan memang dari sekolah apakah nantinya hari Senin ini akan diliburkan sekolah atau sudah bisa masuk seperti biasa begitu, tapi tentu dari pihak sekolah menyebut akan menunggu bagaimana perkembangan hasil olah TKP dari Polda Metro Jaya yang nanti akan disampaikan. Imron. Baik, olah TKP telah dilakukan, garis polisi telah dilepas, dan sejumlah siswa diperbolehkan untuk datang ke sekolah untuk mengambil sejumlah barang mereka yang tertinggal. Dari SMA N72 Jakarta, kita bergerak ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sudah ada Rahma Piliang dan juru kamera Arif Rahman di sana. Selamat siang, Rahma. Hingga siang hari ini ada berapa orang yang masih dirawat di sana dan bagaimana kondisinya hingga siang hari ini, Rahma? Ya, informasi terbaru yang kami dapatkan di sini, Imron, hingga siang ini sekitar pukul 11 ini masih ada 14 orang yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan yang sudah pulang atau diperbolehkan pulang ini totalnya ada 25 orang. Jadi total yang sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini ada 39 orang. Kalau tadi kami lihat ya, Imran dan juga saudara, ada beberapa dari siswa korban ledakan ini yang datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini karena masalah pendengaran, begitu, ada gangguan pendengaran, makanya mereka mendatangi posko yang didirikan oleh Polda Metro Jaya dan diarahkan ke dalam IGD begitu untuk mendapatkan perawatan. Dan juga Imran dan juga saudara, kalau kita melihat begitu ya, dari korban ledakan ini, dari mereka ini mengalami ada luka bakar, luka gores dan juga gangguan pendengaran, dan memang mayoritas dari korban ini mengalami gangguan pendengaran, Imran dan juga saudara. Kalau tadi saya sebutkan ada total 39 orang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih begitu ya. Dan sebenarnya untuk korban ini dirujuk ke 3 rumah sakit, Imran. Ada di Rumah Sakit IRC, ini total ada 14 orang yang dirawat dan 1 orang sudah pulang, ada totalnya 15 yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit IRC. Dan sedangkan itu ada di rumah sakit lainnya adalah Rumah Sakit Pertamina Jaya. Ada 1 orang yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya, dan yang sudah pulang ini ada 6 orang. Total ada 7 yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Dan hingga saat ini, Imran dan juga saudara, selain itu mendapatkan perawatan medis begitu ya, juga dari Polda Metro Jaya ini memberikan pendampingan psikologis kepada korban, itu baik untuk siswa maupun dari keluarga yang merasakan trauma dari kejadian ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta ini. Dan tentunya ada posko di sini begitu bagi siswa yang merasa ini ada keluhan begitu ya pasca ledakan kemarin dan juga ingin mendapatkan pendampingan psikologis, ini dapat langsung ke posko yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan kami beritahukan juga Imran dan juga saudara, tentunya ini untuk data jumlah korban yang dirawat ini yang datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini terus bertambah begitu ya, karena yang sebelumnya merasa tidak masalah begitu ya, tidak mendapatkan perawatan, tapi ada beberapa yang kembali ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk mendapatkan perawatan. Imran. Dari 39 orang yang sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, hingga saat ini 14 orang masih dirawat dan 25 lainnya telah diperbolehkan pulang. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Arif Rahman. Serta sebelumnya ada Zevanya Situmiang dan Bondan Wicaksono dari SMA N72 Jakarta.